Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Reva Iritinisa dengan NIM 2404269. Saya akan menjelaskan materi atau kuliah kepemimpinan dan pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Bapak I Permana STMT dan Ibu atau Dinda Amal MPA. Dari pertemuan 1 sampai 7 sebanyak 17 materi. Baik, langsung saja kita masuk ke pertemuan pertama dari kelompok 1 tentang materi pendekatan sifat atau trait teori. Trait teori itu adalah teori kepemimpinan yang menyatakan bahwa efektivitas seorang pemimpin itu ditentukan oleh sifat atau karakter pribadinya, seperti kecerdasan, kepercayaan diri, dan integritas. Teori ini menganggap bahwa karakter tertentu dapat meningkatkan kemampuan seseorang memimpin orang lain. Studi kasus dari materi ini adalah peran sifat teliti dalam memenuhi kebutuhan psikologis. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa sifat ini berarti disiplin dan tanggung jawab dapat meningkatkan kinerja dan membantu seseorang itu mencapai tujuan yang lebih baik. Selanjutnya materi kedua dari kelompok 2 yaitu tentang pendekatan perilaku atau behavioral theories. Behavioral theories atau pendekatan perilaku itu adalah teori kepemimpinan yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur serta dipelajari. Teori ini itu menyatakan bahwa kepemimpinan itu dapat dikembangkan melalui pelatihan, pengalaman, dan interaksi dengan lingkungan. Studi kasus dari materi ini adalah tentang perilaku kelompok dan organisasi UPT Islamic Tutorial Center Universitas Pendidikan Indonesia. Itunya mengalami masalah seperti kurangnya koordinasi, komunikasi, dan rendahnya komitmen tim. Kondisi ini itu menunjukkan bahwa perilaku individu dan pemimpin sangat memengaruhi kinerja organisasi. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan komunikasi, evaluasi, dan penguatan kepemimpinan sangat memengaruhi kinerja organisasi. Selanjutnya, kelompok 3 yaitu tentang materi pendekatan situasional atau kontingensi teori. Jadi, pendekatan situasional itu adalah teori kepemimpinan yang menyatakan bahwa tidak ada satupun gaya kepemimpinan itu yang menyatakan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua kondisi. Jadi, efektivitas ditentukan itu oleh kemampuan pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi yang dihadapi. Model kepemimpinan pendekatan situasional artinya model yang dikembangkan oleh Kersey dan Blanchard yang menekankan bahwa pemimpin itu harus menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan tingkat kesiapan bawahan. Studi kasus dari materi ini adalah Digital Transformation Leadership Competencies, yaitu menunjukkan bahwa kepemimpinan itu dalam transformasi digital harus menyesuaikan diri dengan kondisi organisasi dan tingkat perubahan teknologi. Temuan ini membuktikan bahwa keberhasilan kepemimpinan itu sangat bergantung pada kemampuan pemimpin beradaptasi dengan situasi yang dihadapi. Selanjutnya, materi keempat itu tentang kepemimpinan di era disrupsi atau VUCA. VUCA itu adalah konsep yang menggambarkan kondisi dunia yang perubahan cepat, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Konsep ini tuh pertama kali diperkenalkan oleh US Army War College dan banyak digunakan untuk menjelaskan tantangan yang dihadapi organisasi modern. Beberapa strategi yang dapat diterapkan itu membangun budaya belajar berkelanjutan, mengembangkan pola pikir digital, meningkatkan kolaborasi, mengambil keputusan secara fleksibel. Studi kasus dari materi ini adalah inovasi digital sektor publik di Asia saat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 itu menjadi contoh nyata kondisi VUCA karena penuh ketidakpastian dan perubahan yang cepat. Beberapa negara di Asia saat merespon dengan menggunakan aplikasi pelacakan digital seperti sertifikasi kesehatan digital dan chatbot untuk membantu pelayanan publik. Selanjutnya materi dari kelompok 5 itu tentang Aiki, Eki, Aki, dan Eski.
IQ atau Intelligent Question adalah kemampuan berpikir logis, analitis, dan menyelesaikan masalah. EQ atau Emotional Question adalah kemampuan mengenali dan mengelola emosi diri sendiri maupun orang lain. AQ atau Adversity Question adalah kemampuan menghadapi dan mengatasi kesulitan, sedangkan SQ adalah kemampuan memahami makna hidup dan bertindak dengan kebijaksanaan. Studi kasus dari materi ini adalah ketahanan siswa dalam menghadapi pembelajaran daring di masa pandemi. Jadi pandemi COVID-19 itu membuat siswa harus beradaptasi dengan sistem pembelajaran daring yang penuh tantangan. Perbedaan kemampuan siswa dalam menghadapi kesulitan itu menunjukkan bahwa IQ itu berperan penting dalam menjaga motivasi, ketahanan mental, dan kemampuan beradaptasi di tengah situasi krisis. Selanjutnya itunya materi ke-6 itunya tentang urgensi manajemen perubahan. Jadi manajemen perubahan itu adalah pendekatan yang sistematis untuk mengelola proses perubahan dari kondisi saat ini menuju kondisi yang lebih baik. Keberhasilan perubahan itu tidak hanya bergantung pada organisasi saja. Lanjut, untuk studi kasusnya adalah Change Management Scenario to Improve Ibu Matrix Ranking. Itunya UPN Veteran Jawa Timur mengalami kesulitan meningkatkan peringkat BB Matrixnya karena kurangnya manajemen perubahan yang terstruktur. Jadi solusi yang digunakan adalah model ADKAR untuk membangun kesadaran, meningkatkan keterlibatan, dan memberikan pelatihan. Selanjutnya dari kelompok 7 yaitu tentang materi analisis pertumbuhan dan perkembangan tim. Tim itu adalah sekelompok orang yang bekerjasama dan memiliki tanggung jawab bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi tim itu membutuhkan komunikasi, koordinasi, dan pembagian kerja yang jelas. Model perkembangan tim itu berstruktur yaitu pertama forming, yang kedua itunya storming, yang ketiga norming, keempat performing, dan adjourning. Studi kasus untuk ini adalah dari AIR BNB, itunya mengalami konflik karena setiap divisi itu bekerja secara terpisah sehingga pengambilan keputusan itu menjadi lambat. Untuk mengatasinya, perusahaan itu membentuk tim lintas fungsi, menyederhanakan birokrasi, dan memberi wewenang lebih besar kepada tim. Selanjutnya kelompok 8 itu tentang materi analisis peranan pemimpin dalam tim. Tim itu kan sekelompok orang yang bekerja sama, saling bergantung, dan memiliki tujuan yang sama. Jadi 3 gaya pemimpinannya itunya seperti demokratis, otoriter, dan laissez-faire. Yaitu setiap gaya memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga harus disesuaikan dengan kondisi tim. Studi kasus dari materi ini yaitunya leadership in virtual teams, atau sebuah tim itu yaitu tentang sebuah tim pengembangan perangkat lunak mengalami penurunan kerja setelah beralih ke sistem kerja virtual. Masalah yang muncul itu adalah miskomunikasi, koordinasi yang memburuk, dan menurunnya semangat kerja. Jadi pemimpin itu kemudian melakukan evaluasi rutin, menerapkan sistem komunikasi digital yang lebih jelas, serta meningkatkan dukungan kepada anggota tim. Selanjutnya materi kelompok 9 yaitu tentang analisis kekuasaan dalam organisasi. Jadi analisis kekuasaan itu adalah cara untuk memahami bagaimana kekuasaan itu dimiliki, digunakan, dan memengaruhi hubungan kerja serta pengambilan keputusan dalam organisasi. Tujuannya itu adalah mengetahui siapa yang berpengaruh dalam organisasi, memahami penggunaan kekuasaan, dan menggunakan kekuasaan itu secara adil dan efektif. Jadi studi kasus dari materi ini itu tentang konflik kekuasaan di rumah sakit saat COVID-19. Itunya pada masa pandemi itu terjadi perebutan pengaruh antara manajemen dan staf rumah sakit dalam membentuk kebijakan. Jadi kasus ini itu menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kekuasaan formal dan partisipasi anggota organisasi. Ini materi kelompok 10 tentang Selanjutnya materi kelompok 10 tentang analisis dinamika dan manajemen konflik organisasi.
Jadi konflik organisasi itu adalah proses sosial yang terjadi saat salah satu pihak itu merasa kepentingannya dipengaruhi secara negatif atau tidak bisa dipenuhi bersamaan oleh pihak lain. Sumber konflik itu bisa berasal dari benturan peran seperti antara kerja versus keluarga, keterbatasan waktu, tekanan emosional, struktur organisasi yang kaku. Jadi tahap dinamika itu konflik berkembang melalui 5 tahap. Yang pertama itu kompetensi konflik, keterlibatan emosi atau persepsi, penentuan niat atau strategi, tindakan nyata, dan hingga hasil akhirnya. Studi kasus dari materi ini adalah kebuntuan keputusan di perusahaan energi. Sebuah perusahaan energi itu seperti perusahaan energi global mengalami kebuntuan keputusan akibat ego divisi yang terkotak-kotak. Jadi masalah ini itu diselesaikan dengan program coaching intensif untuk meredam konflik dan mengubah sistem keputusan menjadi desentralisasi lewat tim lintas fungsi yang lincah atau agile. Baik, selanjutnya masuk ke materi kelompok 11 tentang analisis komunikasi kepemimpinan. Jadi komunikasi itu adalah proses pertukaran informasi secara verbal maupun nonverbal antara pengirim dan penerima. Jadi alur komunikasi organisasi itu berjalan dua arah melalui dua pendekatan seperti top down atau arah pimpinan kepada bawahan untuk pelaksanaan tindakan kebijakan, dan bottom up itu aspirasi atau saran dari anggota sebagai bentuk partisipasi keputusan. Studi kasus dari materi ini adalah transformasi digital perguruan tinggi PTNBH yang dilakukan pada beberapa PTN di Jawa Timur mengenai hubungan komunikasi pimpinan dengan kinerja dosen dalam menghadapi transformasi digital. Selanjutnya materi ke-12 dari kelompok 12 tentang kepemimpinan di era digital. Jadi kepemimpinan di era digital itu adalah kemampuan seseorang pemimpin itu mengelola organisasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mengarahkan perubahan serta mendorong inovasi agar organisasi itu mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang cepat ini. Studi kasus dari materi ini adalah transformasi digital berkelanjutan organisasi. Jadi membutuhkan kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan teknologi ke dalam proses organisasi serta berkelanjutan. Pemimpin itu harus memastikan seluruh anggota organisasi itu dapat beradaptasi dengan perubahan. Selanjutnya kelompok 13 itu tentang kepemimpinan krisis dan bencana. Jadi krisis dan bencana itu krisis adalah peristiwa yang tak terduga yang mengancam stabilitas organisasi atau masyarakat, sedangkan bencana adalah peristiwa yang menimbulkan kerugian besar dan memerlukan penanganan yang khusus. Tahap penanganan krisis itu ada 3 tahap. Yang pertama itu ada prakrisis atau persiapan, saat krisis respon dan koordinasi, serta pasca krisis yaitu evaluasi dan perbaikan. Jadi studi kasus dari materi ini adalah pemulihan pasca bencana. Itunya menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan krisis itu dipengaruhi oleh kepemimpinan kolektif, pembelajaran selama krisis, serta kemampuan beradaptasi terhadap situasi yang berubah. Selanjutnya materi kelompok 14 tentang kepemimpinan multikultural. Jadi kepemimpinan multikultural itu adalah kemampuan pemimpin mengelola kelompok yang memiliki latar belakang, budaya, agama, bahasa, dan nilai yang beragam. Jadi strateginya adalah membangun komunikasi terbuka, menanamkan sikap toleransi, bersikap adil, memberikan pemahaman tentang keberagaman, dan melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Studi kasusnya adalah sekolah visi di Malaysia tentang program sekolah visi yang bertujuan untuk meningkatkan integrasi sosial antar kelompok etnis di Malaysia. Namun pelaksanaannya belum optimal karena kurangnya pemahaman dan strategi kepemimpinan multikultural yang efektif. Selanjutnya kelompok 15 tentang etika dan integritas dalam kepemimpinan. Jadi etika dalam kepemimpinan itu adalah penerapan nilai moral dalam setiap tindakan
dan keputusan pemimpin. Sedangkan integritas itu adalah konsistensi antara nilai, perkataan, dan tindakan. Teori utama yaitunya tentang ethical leadership, moral person, dan moral manager, social learning theory, dan integrity leadership. Studi kasus dari materi ini adalah from principles to protection, leadership in unity, integrity, and ethics for research security. Itu tentang proyek Corey menunjukkan bahwa kepemimpinan kolaboratif itu yang berdasarkan nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas itu mampu memperkuat etika serta keamanan dalam kegiatan penelitian. Selanjutnya materi kelompok 16 tentang taksonomi Tenenbaum dan Smith, yaitu jadi tentang leadership continuum adalah model kepemimpinan yang menggambarkan spektrum gaya kepemimpinan itu dari otoriter hingga demokratis dalam pengambilan keputusan. Ada 7 tingkatan dari leadership continuum itu, mulai dari pemimpin yang mengambil keputusan sendiri atau telling hingga memberikan kebebasan kepada bawahan untuk mengambil keputusan dalam batas tertentu. Untuk studi kasusnya itu dari Toyota Production System di Jepang, yaitunya menerapkan kombinasi kepemimpinan partisipatif dan pengambilan keputusan melalui sistem add-on yang berhasil meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi. Dan yang terakhir yaitunya materi dari kelompok 17 tentang adopsi from atas taksonomi kepemimpinan Tenenbaum dan Smith. Jadi sistem klasifikasi yang digunakan adalah sistem pengembangan model kepemimpinan menjadi 5 gaya keputusan seperti itunya AI, EAII, CI, CII, dan GII yang membantu pemimpin itu memilih cara pengambilan keputusan sesuai situasi. Studi kasus seperti pengelolaan ekosistem gaya CII dan GII itu terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengurangi konflik serta meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja dalam organisasi. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.